Di part 1, kita sudah membahas tentang bagaimana Khalifah Umar wafat dan awal terbukanya pintu fitnah. Nah, di part 2 ini kita akan bahas bagaimana fitnah itu terjadi. Tak lama Khalifah Umar wafat, para sahabat langsung bermusyawarah untuk menentukan siapa khalifah berikutnya dan terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Teman-teman, Khalifah Utsman ini orangnya pemalu, hatinya juga sangat lembut. Sifat ini kalau dilihat lewat perspektif politik, ini dianggap lemah. Kelemahannya inilah yang nantinya dimanfaatkan oleh Abdullah bin Saba. Anyway, siapa sih Ibnu Saba ini, kok niat banget menghancurin Islam sampai pura-pura jadi mu'alaf lagi. Ternyata kalau kita telusuri ulang sejarah, tepatnya pada zaman Rasulullah, umat Islam pernah hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Rasulullah fine, nggak masalah, welcome, asalkan mereka mengikuti perjanjian yang Rasul buat, di mana isi perjanjian itu untuk tidak saling mengganggu atau membuat keributan. Ternyata mereka langgar perjanjian itu, maka terusirlah mereka karena ulah mereka sendiri. Tapi, tapinya nih yang ngeri. Cerita yang sampai ke anak cucu mereka, agama Islam inilah yang kejam, jahat, mengusir paksa mereka. Abdullah bin Saba salah satu yang termakan doktrin itu. Jadi jelas Ibnu Saba ini motifnya ngancurin Islam adalah dendam. Menariknya, Ibnu Saba ini sudah lama memantau kondisi umat Islam sepeninggal Rasulullah. Dimulai dari zaman Abu Bakar misalnya, dia mau menyebar fitnah tapi belum berani. Masuk ke zaman Umar, apalagi di zaman Utsman inilah dia punya kesempatan, maka digunakannya lah kesempatan itu sebaik mungkin. Jadi fitnah pertama yang disebarkannya ke masyarakat Madinah adalah Utsman itu nepotisme. Jelas saja masyarakat Madinah nggak percaya karena mereka lebih tahu seperti apa Utsman sebenarnya. Tidak berhasil mempengaruhi masyarakat Madinah, tak membuat Ibnu Saba ini menyerah. Dia malah memutar otak lalu berjalan menyebarkan kebohongan ke tempat yang lebih jauh lagi. Mesir lah jadi tujuannya. Setiap hari fitnah terus yang dilakukannya. Kalian lihat Utsman itu pilih kasih, dia juga merampas haknya Ali. Harusnya Ali yang jadi khalifah, kan Ali yang lebih dekat ini sama Rasulullah. Itu terus ditebarnya fitnah tanpa lelah hingga masyarakat di Mesir lama-lama percaya. Masyarakat yang termakan fitnah tadi lalu berinisiatif mendatangi Utsman, kemudian membunuhnya. Nah, kita lanjut besok ya tentang wafatnya Khalifah Utsman. Yang menunggu part 3 boleh komen, nanti aku ingetin satu-satu insya Allah.